Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Kali ini edisi spesial di Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk Tuman Bola mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk tim nasional Indonesia U23 sudah melakoni uji coba dan dua pertandingan persahabatan melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dengan berkesudahan melawan Arab Saudi dengan skor 3-1 dan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0, Indonesia menang. Untuk lawan Arab Saudi tentunya kita cukup terkejut karena memang skornya cukup mencolok 3-1. Tapi itu bukan suatu kabar buruk ataupun keterpurukan karena kalah 3-1 melawan Arab Saudi, tidak. Itu karena persiapan dalam tim kita memang perlu terbentuknya skenario Sintayong ya, karena ada beberapa pilar utama seperti Marcelino itu belum bisa bergabung dan ada beberapa pilar utama lainnya yang belum diturunkan secara penuh. Jadi kita tidak terkejut juga sih dengan hasil kekalahan yang pertama ya melawan Arab Saudi. Bagaimanapun Arab Saudi ini merupakan juara bertahan Piala Asia U23. Jadi kita cukup bermain seimbang ya melawan Arab Saudi. Nah, untuk pertandingan selanjutnya melawan Uni Emirat Arab, kita memang beberapa pilar utama seperti Marcelino Ferdinand itu masuk ya, dan beberapa pemain inti lainnya masuk juga starting line up. Dan kita juga menang 1-0. Tetapi menang 1-0, Coach Sintayong belum puas karena ada beberapa peluang yang seharusnya gol, tetapi timnas Indonesia itu tidak cukup konsisten dalam menyuplai bola tersebut menjadi gol. Nah, ini cukup disayangkan karena Coach Sintayong ini memerlukan taktik yang harus dipahami oleh seluruh pemain. Tetapi untuk hasil tersebut kita syukuri ya dengan hasil yang 1-0 ini melawan Uni Emirat Arab, karena apapun itu menjadi modal utama kita untuk mengarungi Piala Asia U23. Nah, untuk persiapan timnas Indonesia dalam dua laga tersebut menurut saya sudah cukup konsisten dan cukup kelihatan dalam pergerakan ataupun taktik Sintayong ya. Karena bagaimanapun untuk taktik Sintayong ini susah diprediksi atau bahkan kita susah gitu. Jadi pemain ini harus posisi ini, tapi dia beda posisi. Itulah cerdik dan cerdasnya Sintayong, Pernisa. Jadi kita harapkan kita kasih sepenuhnya 100% terhadap taktik timnas Indonesia kepada Sintayong. Janganlah kita mengumbar-ngumbar taktik yang ini itu membuat gimana ya, kita sebagai pecinta sepak bola itu merasa risau gitu, karena ada beberapa media yang membocorkan rahasia taktik. Nah, rahasia taktik ini hampir sama taktik yang dimainkan melawan Uni Emirat Arab pas kita menang 1-0 itu. Nah, justru itu Sintayong agak-agak kesal. Nova Arianto mengonfirmasikan bahwasanya taktik Sintayong ini bocor, dan salah satu beberapa akun media pecinta sepak bola terutama yang menyinggung masalah taktik Sintayong ini bocor. Jadi itu yang sangat-sangat menjadi dilema bagi Coach Sintayong dalam mempertahankan taktik tersebut. Padahal taktik tersebut itu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan Coach Sintayong, tetapi memang ada beberapa bocor. Jadi kita harapkan untuk beberapa media di luar sana untuk menjagalah yang taktik-taktik tersebut. Tidak perlulah kita memprediksi atau bahkan kita menelpon atau bahkan mengabarilah orang terdekat yang ada di timnas Indonesia untuk mengasih tahu taktik tersebut itu. Janganlah, kita serahkan saja dan kita terima hasil itu pas melawan Qatar ya, tanggal 15 April nanti. Kita doakan saja untuk taktik Sintayong ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat cerdas. Kita harapkan kita bisa melibas Qatar. Saya sangat yakin itu kita bisa melibas Qatar ya kalau nggak salah. Saya sangat yakin itu. Dan beberapa pilar utama Coach Sintayong juga
menerapkan sistem taktikal pressing ya, itu karena sejalan dengan Coach Sintayong karena sangat-sangat mengandalkan pressing terhadap tim lawan ya. Kita ketahui untuk Qatar tersendiri, untuk uji coba Qatar sangat-sangat tidak bagus juga ya, tidak terlalu bagus ya. Satu kali imbang dan satu kali kalah juga. Pemain-pemain inti di timnas Indonesia yang U23 sudah cukup baik ya, apalagi Hernando sudah cukup mulai pulih, hampir 100% pulihnya karena memang ada indikasi cedera bahu, tetapi itu sangat memungkinkan akan starter pada laga awal ya. Nah, untuk Justin Hubner, kita ketahui dia bermain di Cerezo Osaka, dipinjamkan, dan pelatih Cerezo Osaka juga terpukau ya atas permainan Justin Hubner, baru berusia 20 tahun ya, menjadi andalan Cerezo Osaka. Dan kita juga patut bersyukur Cerezo Osaka baru melepas untuk timnas Indonesia, walaupun baru dilepas tanggal 17 April. Tetapi kita sangat bersyukur ya. Itu juga atas kerjasama dengan Bapak Erick Thohir, atas konsolidasi ataupun atas koordinasi dengan Cerezo Osaka. Terima kasih Bapak Erick Thohir. Satu lagi untuk melawan tim kuat lainnya, Arab Saudi dan maksud saya Australia dan Jordan, kita harus yakin ya atas taktikal Coach Sintayong, dan beberapa pemain harus perlu diingat untuk menjaga kondisi kebugaran badan, dan untuk akumulasi kartu ataupun untuk pelanggaran jangan dibiasakan untuk pelanggaran yang tidak penting. Jadi saya harapkan untuk para back timnas Indonesia U23 jangan membuat pelanggaran yang tidak seharusnya gitu. Untuk itu saya lihat di dua laga yang pertama melawan Arab Saudi dan melawan Uni Emirat Arab, kita juga harus berpikir cerna karena memang kekalahan yang pertama itu melawan Arab Saudi kita Coach Sintayong itu meracik ramuan ataupun formasi yang untuk strategi ke depan gitu. Jadi untuk kekalahan pertama menurut saya ya nggak masalah sih, mau itu 5-0, 10-0 itu nggak masalah. Yang penting itu menjadi sebuah taktikal, jadi Coach Sintayong bisa meramu racikan dan strategi. Toh untuk yang penting laga utama pamungkas di 15 April melawan Qatar, Jordania, dan next melawan Australia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada preview dua laga tersebut ya, yang melawan Arab Saudi dan melawan Uni Emirat Arab. Semoga kedepannya timnas Indonesia bakalan sukses di Piala Asia U23 kali ini. Melawan Qatar kita menang, dan melawan Jordan, melawan Australia kita harus siap melibas mereka semuanya. Oke, kita berjumpa di lain video berikutnya. Bye-bye.